Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Bapak harap Anda pun sekalian. Baik, marilah kita membuka pertemuan kita pada kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang iman kepada malaikat. Al-imanu bil malaikah. Pada pelajaran kali ini, Bapak ingin membuka pertemuan kita dengan sebuah analogi sederhana seperti ini. Jadi, anak-anakku sekalian bisa membayangkan kira-kira seperti ini. Bagaimana perasaan anak-anak sekalian ketika kita berada di sebuah ruangan yang di sana ada kamera CCTV atau kamera pengawas, entah itu di mall, entah itu di pusat perbelanjaan, atau di toko, atau di mana yang ada kamera CCTV-nya. Bagaimana perasaannya? Tentu saja kita akan selalu merasa berhati-hati, merasa was-was, merasa berhati-hati untuk bertingkah laku, menjaga tingkah laku, menjaga perbuatan. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang justru akan menyebabkan kerugian bagi kita, apalagi perbuatan itu seperti aib yang justru membawa dampak yang buruk bagi kita. Nah, ini adalah analogi sederhana salah satu contoh iman kepada malaikat, yaitu mempercayai bahwa ada malaikat yang senantiasa menjaga, mengawasi, mencatat gerak-gerik perbuatan, tingkah laku, ataupun niat di dalam hati kita. Sehingga dengan beriman kepada malaikat tersebut, kita menjadi pribadi yang senantiasa mawas diri, yang senantiasa menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga tindak tanduk kita. Jangan sampai itu akan menjadi sebab yang merugikan kita kelak. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh lain tentang iman kepada malaikat yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang pengertian iman kepada malaikat, hukum iman kepada malaikat, dalil-dalil iman kepada malaikat, dan perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Mari kita sama-sama belajar. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Apa itu iman? Apa itu malaikat? Kita akan membahas dulu pengertian iman. Anak-anakku sekalian, sebenarnya sudah sering sekali kita membahas pengertian iman pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Akan tetapi tidak ada salahnya kita berikan penekanan kembali pada kesempatan kali ini. Apa itu iman? Jadi pada dasarnya iman itu adalah keyakinan yang kuat, keyakinan yang mengakar dengan kuat, dengan tulus di dalam hati kita, bukan di dalam otak ya. Jadi keyakinan yang mengakar di dalam hati. Jadi kita meyakini sesuatu di dalam hati, bukan meyakininya melalui logika, tetapi meyakininya melalui hati. Nah, keyakinan ini anak-anakku sekalian, itu kemudian kita ikrarkan, harus kita sampaikan dengan lisan kita bahwa saya meyakini sesuatu. Ini keyakinan. Lalu setelah kita meyakini sesuatu, maka kita buktikan melalui perbuatan kita apakah betul kita meyakini sesuatu itu. Itulah iman. Jadi iman itu keyakinan yang kuat di dalam hati yang harus kita ikrarkan dengan lisan, dan kemudian kita buktikan dengan perbuatan dan dengan anggota badan. Selanjutnya, apa itu malaikat? Jadi secara bahasa, malaikat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah. Malaikah itu adalah bentuk jamak, bentuk plural dari kata malak. Malak itu kata dasarnya adalah la'ak. La'aka yaitu menyampaikan sesuatu. Jadi pada dasarnya malaikat itu diciptakan khusus untuk menyampaikan sesuatu atau membawa misi tertentu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya untuk melakukan tugas-tugas tertentu, di mana makhluk ini selalu taat, selalu tunduk, selalu patuh
kepada perintah Allah dan tidak pernah membangkang sekalipun, tidak pernah membangkang sedikit pun terhadap perintah-perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu pengertian iman dan pengertian malaikat. Lalu, apa itu iman kepada malaikat? Silakan anak-anakku sekalian membuat rumusan tersendiri dari pengertian yang telah Bapak jelaskan. Ini adalah tugas yang pertama. Silakan menuliskan rumusan pengertian yang anak-anakku sekalian fahami tentang apa itu iman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat itu adalah wajib ain, fardu ain, kewajiban yang mengikat setiap individu. Setiap kita itu wajib mengimani, wajib mempercayai malaikat. Sebagaimana kita percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab suci yang telah diturunkan Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Seseorang yang tidak mengimani malaikat, maka keimanannya rusak dan tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malaikat itu adalah salah satu di antara 6 rukun iman yang wajib kita yakini. Selanjutnya, dalil-dalil iman kepada malaikat. Anak-anakku sekalian, ada banyak sekali dalil ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 185, surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 136, dan surah Fatir, surah ke-35 ayat 1. Selanjutnya, silakan anak-anakku sekalian buka di buku paketnya atau buku yang sudah di-download, buku elektronik, halaman 109. Di situ juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang iman kepada malaikat. Dan ini adalah tugas yang kedua. Silahkan anak-anakku sekalian dicatat ayatnya lengkap dengan artinya, dicatat hadisnya lengkap dengan artinya, dan kemudian dikumpulkan pada link di kolom deskripsi di bawah ini. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang apa perbedaan malaikat, manusia, kita, dan jin. 3 makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sudah menyiapkan ada tabel di atas, di belakang ini. Silahkan dibaca tabelnya. Ada mulai dari sifatnya, kemudian perilakunya, kemudian ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada memiliki akal yang statis, memiliki akal yang dinamis, dan lain sebagainya. Silakan anak sekalian perhatikan tabel ini. Apabila dirasa penting, juga mungkin bisa dicatat pada buku mata pelajarannya. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa 2 tugasnya silahkan dikirim melalui link yang telah Bapak siapkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan silahkan jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita pada kali ini, ataupun pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan agama kita yang ingin diketahui, silahkan anak sekalian bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.